pertama ini teknologi. Karena kita di zaman yang udah serba modern, kita tidak luput dari teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi digital. Nah, kemudian teknologi digital seperti apa? Yaitu media sosial. Nah, media sosial ini hanyalah sebagian kecil dari teknologi digital yang ada di dunia ini yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk yang kita tawarkan kepada customer, seperti itu. Nah, media sosial untuk usaha, kenapa sih kita harus pakai media sosial? Karena kita bisa lihat di yang paling kiri, poin paling kiri di Indonesia. Ini data di Indonesia dari wearesocial.com. Populasi di Indonesia ini totalnya ada 272 juta jiwa, yang kita lihat paling kanan, yang 160 juta jiwanya adalah pengguna aktif media sosial. Ini membuktikan bahwa hampir setengahnya, bahkan lebih sedikit, orang-orang Indonesia itu aktif dalam media sosial. Nah, lanjut. Kita lihat di 5 teratas, ini di Indonesia juga, masih dari wearesocial.com, ada sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kita lihat di 5 teratas, yang pertama ada YouTube. Siapa sih yang nggak pakai YouTube gitu, kayak di rumah aja, di keluarga bahkan nontonnya YouTube. Bahkan anak-anak pun yang sekarang udah pada punya handphone nontonnya YouTube, karena YouTube menyediakan video. Yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp ini kenapa menjadi terbanyak yang digunakan setelah YouTube? Karena WhatsApp ini sederhana, dia menggunakan nomor, hanya bermodalkan nomor, kita bisa berkomunikasi dengan pengguna lain, yang mana dengan data yang sedikit kita sudah bisa berkomunikasi baik melalui teks, video, foto, dan bahkan suara, voice note. Ketiga adalah Facebook. Facebook ini seperti buku. Namanya saja sudah Facebook, seperti buku. Kita bisa melihat profil orang secara lengkap. Karena di Facebook tuh ada kayak di bagian tentang atau about, di situ ada menyukai buku apa, menyukai film apa, atau misalnya menyukai musik apa, seperti itu, lengkap sekali. Dan yang keempat ada Instagram. Instagram ini yang paling modern, yang paling banyak digunakan sekarang juga, terutama di kalangan anak muda. Kenapa? Karena Instagram tempatnya bertukar foto dan video, di mana anak-anak zaman sekarang suka banget sama foto, bahkan banyak tempat-tempat yang dijuluki dengan Instagram Unggul. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Twitter. Twitter ini bertukar pesan singkat, yang dimana sekali tweet itu cuma bisa pesan-pesan pendek aja, dan bisa juga bertukar video, bertukar foto, dan bahkan sekarang bisa bertukar suara. Lanjut. Nah, peran media sosial untuk usaha kita. Yang pertama, kenapa kita harus pakai media sosial? Karena kita bisa menginformasikan produk, kita bisa memberitahukan kepada dunia kita tuh menawarkan apa, kita tuh menjual apa, kita memberitahu bahwa kita menjual ini, menjual itu. Nah, untuk memberitahukannya kita memakai media sosial. Kenapa? Karena di media sosial sudah ada bahkan kita bisa menciptakan pasar sendiri di media sosial, tentunya dengan segmentasi pasar. Selanjutnya yang kedua, untuk mengedukasi pelanggan. Mengedukasi pelanggan artinya kita memberitahukan produk apa sih yang kita jual, kemudian apa sih khasiatnya dari produk kita, kemudian harganya berapa dan kenapa harganya seperti ini, kemudian bagaimana cara pembuatannya. Mungkin cara pembuatannya enggak ya, cuma kayak kenapa sih berkhasiat, saya kayak kenapa sih itu berkhasiat karena ini misalnya. Selanjutnya menumbuhkan brand awareness. Brand awareness ini adalah citra merek. Itu citra kata pertama yang didapatkan oleh customer tentang produk kita. Misalnya kita menjual sesuatu, customer udah tahu gitu, kayak oh ini pasti ini, kayak ada top of mind dari si customer untuk produk kita. Yang selanjutnya menawarkan promosi. Nah, kita dapat memikat customer dengan menawarkan promosi. Promosi seperti apa? Promosi seperti misalnya diskon, atau misalnya kayak Jumat berkah, diskon 5.000 setiap hari Jumat, ataupun misalnya beli 2 gratis 1, seperti itu. Yang terakhir adalah berinteraksi dengan pelanggan. Bagaimana caranya kita agar meningkatkan volume penjualan, yaitu salah satunya dengan kita dengan pelanggan. Kita menjadi teman dengan pelanggan, kita menjadi akrab, buatlah panggilan-panggilan khusus dan apa misalnya guys atau itu yang buat kita dengan dekat dengan pelanggan. Nah, kenapa sih kita harus dekat sama pelanggan? Karena selain meningkatkan volume penjualan, pelanggan kita juga akan mengetahui kemampuan pelanggan.
Nanti akan ada pesan-pesan tersirat dari ketika berinteraksi dengan pelanggan, misalnya menggunakan question box di Instagram, buatlah pertanyaan-pertanyaan lucu, dan nanti akan ada feedback-feedbacknya dari pelanggan. Nanti kita akan mengetahui pesan-pesan terselubung apa sih yang diinginkan sama pelanggan kita. Lanjut. Nah, yang terakhir ada perencanaan akun usaha. Kenapa sih kita harus melakukan perencanaan akun usaha? Agar akun usaha kita ramai dan tidak sepi. Intinya itu, tidak sepi. Yang pertama, maksimalkan fitur media sosial yang dipilih. Misalnya memilih Instagram. Instagram adalah yang paling dekat dengan kita karena sekarang semua orang udah pakai Instagram, dan Instagram ini jangkauannya lebih luas. Kayak kita sekali buka explore, kita nggak cuma lihat orang Indonesia, tapi juga ada lihat orang-orang dari luar negeri. Nah, misalnya memakai Instagram, maksimalkan fitur yang ada di Instagram ini. Ada feed, ada story, terus misalnya di story-nya itu masih ada kalau makanan GrabFood atau GoFood itu bisa pakai si stikernya itu. Terus ada juga stiker yang question box, itu bisa dipakai. Terus ada Instagram Ads, yaitu iklan yang berbayar. Terus misalnya Facebook Ads, atau enggak kalau pakai YouTube bisa pakai YouTube Ads. Nah, kalau saran saya, pakailah satu media sosial tapi aktif. Tapi satu media sosial ini bisa ditunjang dengan media sosial yang lain. Misalnya di Instagram, kita membuat konten saya membandingkan KFC dan McDonald. Nah, ini bisa menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini nanti di-link ke Instagram. Nah, kayak gitu. Terus misalnya kita membuat artikel tentang khasiat dari kunyit. Nah, si artikelnya ini bisa tulis di blog, lalu si linknya itu ditampilkan di Instagram juga. Jadi, satu media sosial, tapi tunjang dengan media sosial yang lain. Yang kedua, buat konten yang menarik. Konten ini sebenarnya bisa dieksplor lebih bebas. Tidak harus melulu tentang makanan dan minumannya. Misalnya menawarkan produk bubur kacang. Tapi buatlah konten seperti apa sih bedanya bubur kacang dengan jahe atau tanpa jahe. Nah, gitu. Terus konten menariknya juga bisa diselingi dengan video lucu atau foto lucu kayak gitu. Soalnya itu bisa menggait memikat para customer untuk datang ke akun kita untuk sekedar lihat-lihat. Misalnya untuk bahkan kalau misalnya video atau foto lucu itu, saya orang-orang akan ikut komen, entah itu cuma kakak atau WKWK atau cuma emoji. Dan menarik, pokoknya tidak harus melulu tentang produk apa yang ditawarkan, tapi juga bisa diselingi dengan hal-hal yang lucu lainnya. Ketiga, ada jadwal konten. Jadwal konten ini penting untuk meramaikan akun usaha kita. Jadi misalnya di Instagram dibuat jadwal kontennya. Dalam seminggu misalnya akan post setiap 2 kali dalam seminggu. Misalnya di hari Senin dan hari Jumat. Nah, untuk hari Senin dan hari Jumat diusahakan sudah ada kontennya apa yang sudah mau di-upload. Kemudian di minggu depannya juga sama, di minggu depannya lagi juga sama. Atau lebih bagus kalau setiap hari ada kontennya, karena itu akan menarik minat para pengguna Instagram untuk mampir ke grup kita, ke akun usaha kita. Dan yang keempat adalah konsisten. Konsisten ini berarti untuk banyak hal, terutama kalau di sini maksudnya di jadwal konten. Jadwal kontennya itu misalnya kalau kita udah komitmen untuk mempost konten setiap hari, maka sebisa mungkin kita harus post setiap hari, jangan sampai miss. Dan bisa juga menerapkan hukuman dan reward and punishment. Jika kita mempost di hari ini dan itu terpenuhi, maka itu sudah terchecklist di jadwal, kita beri reward untuk kita sendiri. Dan ketika misalnya hari ini kita nggak post, kita ciptakan punishment yang harus kita dapat dari si punishment itu. Oke, boleh lanjut. Ya, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kasih.
Anda jika mereka sedang mencari bisnis Anda. Kategori bisnis makanan. Restoran ya, restoran makanan. Jadi di sini pilih saja restoran makanan cepat saji atau restoran saja. Fotonya Arum di komen ya. Terus restoran makanan sehat bisa seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Karena di sini merupakan lokasinya sudah jelas, jadi bisa langsung dicantumkan saja di mana alamatnya.